wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa adana hatfuluhum linnahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamiri sani wa uribat fil hali bil alhadi summa salatu masalamil lahiki alan nabi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil ihrabi wa ba'du falam annahu lam mukhtasar julul wara 'alal kalamil mukhtasar wa kana matluban asyada talabi minal wara hifdzul lisanil arabi kayabhamu ma'aniyal qur'ani wa sunnatin daqiqatil ma'ani wa nahwu awwala ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairu khutbihi saghira qurrasatan latifatan syahira fi urbiha wa ujmiha wa rumi ahlan fahal hadruknu ajurumi wa tafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifi hazmiha nadhamtuha nazman badi'an muqtadi bil asri bil taqribi lil muntadi wa qad hadatu minhu ma'an mugina wa zintu fawaidan bihal gina mutammiman li ghalibil abwabi faja'a misla syarhil kitabi suhiltu fihi min sadiqin sadiqi yaqamu qawli liqtiqadi wasiki idhil fatah bihi rufi wa kullu man lam yantakin lam yantafi fanas'alullah ayyujirana Ayatul lam wa taribatil ahibba. Fi hadhil munasabatil mubarakah. Oke ini. Iya biar jelas. Ini rekam ini teh. Aduh, udah bener orang ngomong bacanya. Videonya nggak apa-apa di sini atau di sini? Oh, masukin aja. Ada itunya. Jadi kalau pakai yang gini kudu bener ngomong teh intinya. Padahal nggak pakai gini juga harus bener ngomong mah. Sebab nanti di rekaman hidup kita diputar juga nanti di akhiratnya. Maka harus berperilaku baik kita ini. Yang pantas ditonton gitunya. Ya Allah, kalau untuk pantas ditonton, malu benernya nantinya ditonton sama diri kita. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar ilmu nahwu. Sebelum karena di pesantren ini di Markaz Lughah ini untuk ilmu nahwunya menggunakan kitab apa? Mulakhos. Ya, mulakhos. Cuman ini berdasarkan pemikiran saya ya, mulakhos itu kan sudah menganalisis misalnya kana wa akhwatuha bagaimana amalnya kana wa akhwatuha kan gitu ya. Nah, sebelum ke sana kan karena ilmu nahwu itu tujuannya al-i'rab taghyiru awahiril kalimi, sebelum menganalisis kepada ilmu yang lainnya maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mud dan sebagainya,
Nah, kita harus benar-benar memahami dan bisa mengaplikasikan mengenai alamat-alamat i'rab itu. Jadi jangan sampai gini. Misal kana wa akhwatuha misal nantinya dalam nanti dalam mulakhos itu misalnya. Kana itu apa kerjaannya? Bukan melamunnya kerjaannya, bukan melamun. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kan tarfa'ul isma. Oh berarti isimnya diropakkan. Nah berarti kan sebelum kesana kita harus tahu dulu dong. Ropa itu apa? Berapa tandanya? Bagaimana dalam pengaplikasiannya kan? Kalau enggak nanti ismun tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Apa sih ropa itu? Nah, meskipun bingung berarti kan. Nah, makanya pertemuan dari kemarin-kemarin kita membahas mengenai rofa dan alamatnya. Sudah beres kan? Terus yang keduanya nasab. Udah beres juga kan? Baru rofa dan nasab aja kan? Baik. Coba nih. Sebelum melanjut ke malam ini harus dua-duanya langsung khofad dan jazm kan ya. Nah, coba bikin jumlah mufidah ya, kalimat sempurna fiha di dalam jumlah mufidah itu marfu'un bil alif wa mansubun bil kasroh. Cepat bikin kalimat sempurna di dalamnya marfu bil alif nasab bil kasroh. Ayo akala terus akala Muhammadani al muslimati gitu. Oke, gimana soalnya? Akala Muhammadani bil apa? Oke. Mansub dan kasrohnya mana? Kan tadi perintahnya marfu bil alif, mansub bil kasroh kan? Nah, mansub bil kasrohnya mana? Ayo. Harus cepat ini, net, gitu. Alhamdulillah. Ini bersihin ayah. Aduh, gimana ya teh? Cepet dong. Satu kalimat kan biasanya kalau kita mah tanda ropa di nasab satu gitu. Ini mah enggak. Boleh jadi nanti kalau unik loh. Kalau sudah rofa, nasab, ropa, jazm, saya dalam satu kalimat perintahnya 4 misalnya. Ropa dengan waw, nasab dengan iya, khofad dengan iya misalnya, jazm dengan hadfun nun. Dalam satu kalimat tuh. Kan ribet 4 halaman. Ayo nama 2 dulu aja dulu. Perintahnya rofa dengan alif, nasab dengan kasroh. Tahu? Mana? Coba Mas Muki ukti. Apa? Ini dia. Apa? Yarhamul walidani albanati. Mantap. Mana ropa dengan alifnya? Al-walidani. Betul. Kenapa ropa? Bukan. Karena fa'il. Kalau pertanyaannya kenapa ropa? Ya kan? Karena jadi fa'il. Fa'il itu harus rofa kan? Marfu kan? Apakah walidani marfu? Oh iya betul marfu. Apa tanda ropanya baru? Alif. Kenapa alif? Karena isim tasni. Ya, bagus. Nah, udah betul ta. Yang keduanya berarti tadi perintahnya apa? Nasab dengan
kasroh. Mana nasab yang kasrohnya tadi? Al-banati. Yang juga nggak konek-konek ini mah. Jadi kalau kenapa mansub berarti posisi dia jadi apa? Kan gitu kan ya. Nah, jadi maf'ulun bi kan gitu. Apakah al-banati ini mansub? Ya betul mansub karena jadi maf'ulun bi. Apa tanda nasabnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena jama mu'annas salim. Isi mufradnya bin tun, jamaknya banat. Nah gitu maksudnya. Lagi tong loading atuh kudu cepet gitu atuh. Tong loading. Nah. Oke. Ropa bin nun wan nasab bihad bin nun. Nah, kumaha eta? Kalau pertanyaan saya salah, nggak ada itu mah protesnya. Kalau misalnya itu mah nggak ada alamatnya misal. Karena kalau nggak ada pasti bingung. Tapi ada kan, ropa dengan nun ada kan? Ada. Nasab bihadzfin nun. Ayo, dalam satu kalimat. Ayo. Kumaha tah? Kalau ngiat anu ngali ka luhur kitu aya mah di luhur aya kitu nanya. Luhur gitu. Anu ngaluleung ka urang nyalikeun ka emang suka keur mikirnya suka gitunya anehnya. Jadi tepuk urang teh ngabola oke. Ka luhur gitu. Ya enggak apa-apa, keur mikir itu berarti. Ayo tuh. Ropa dengan nun ada kan? Ropa dengan nun kan? Ada. Nasab bihadzfin nun. Ayo. Waduh. Lila ieu cerdas cermat teh. Kabur eleh heula ku batur ieu mah. Itu. Taluk ini. Jangan dulu taluk atuh. Ropa dengan nun nasab bihadzfin nun. Ropa bisubutin nun nasab bihadzfin nun. Ayo. At-tullabu yastati'una ayyatakallamu bil lughatil arabiyyah. Nah, itu ada dua-duanya. Iya kan? Iya. Tuh, pasti kalau itu gampang iyahnya. Tadi kenapa hese atau tadi mah? Padahal cuma gitu doang kan? Ada kan perintah dua itu? At-tullabu yastati'una. Nah, yastati'una itu kan marfu dengan nun kan? Nah, yastati'una ayyatakallamu. Tah, ayyatakallamu itu mansub. Bihadfin nun kan? Nah, ayyatakallamu bil lughatil arabiyyah. Kan sering ngomong gitu merenang kan? Iya kan? Perintahnya dua kan ada langsung dalam satu kalimat kan? Salam. Fadhal sekali lagi sebelum kita ini mah merefresh lah. Biar cepat bikin kalimatnya ya. Coba. Ropa dengan wawu, nasab dengan iya. Ayo. Ropa dengan wawu, nasab dengan iya. Kumaha? Itu. Ayo gimana? Ropa dengan wawu, nasab dengan iya.
Ada? Coba anta Qatalal muslimuna al-kafirina. Qatala al-muslimuna al-kafirina. Betul. Ya kan? Bagus kan? Ropa dengan Nasab. wau, nasab dengan ya. Mana ropanya? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Kenapa dia ropa? Jadi fa'il. Jadi fa'il. Dia ropanya dengan apa? Dengan wawu. Kenapa dengan wau? Karena jamak mudzakkar salim. Mantap. Mana yang nasab tadi itu? Al-kafirina. Kenapa dia nasab? Jadi maf'ul bi. Jadi maf'ulun bi. Apa tanda nasabnya? Dengan ya. Ya, iya. Kenapa dengan ya? Karena jama mudzakkar salim. Oh, itu perintahnya baru 2. Nanti mah 4 lebih kikituan tak. Kalau emang naya di luar jawabannya pasti gitu. Jika susahnya pakai terjawab ku batur mah kok gitu doang itunya. Emang gitu. Tapi itu melatih banget, melatih pemikiran kita tentang itu alamat-alamat i'rab itu. Bisa jadi ini, itu bisa jadi apa? Cerdas cermat itu, ilmu nahwu sok we. Bagus itu. Karena selama ini orang itu disuruh bikin rofa dengan wau gitu aja. Ini mah dalam satu kalimat ada 4 perintah itu. Nggak misah-misah satu kalimat itu. Dan nggak mesti panjang-panjang juga. Nggak mesti panjang-panjang. Contoh misal. Rofa dengan alif. Nasab dengan kasroh. Jar dengan kasroh. Jazm dengan sukun. Sok kumaha eta? Tadi itu apa? Ropa, nah jadinya ropa dengan alif, nasab dengan kasroh, khofa dengan kasroh, jazm dengan sukun. Nah, dalam satu kalimat ini sok. Dan enggak mesti panjang-panjang, ini pasti cuman dikit aja. Ya Allah. Pasti bisa. Pasti bisa gampang. Nah, tapi karena khofat belum, jazm belum, berarti kita harus ngebahas dulu itunya. Nah, nanti 4 itu ininya apa? Kuisnya 4 itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa ammal khafdu. Ya gitu kan? Coba dilihat dari itunya teks di ilmu di kitab Jurumiyahnya. Yang punya itu. Yang punya kan ada tuh itu yang bawa kitab kuning kecil itu. Itu kan semuanya ada di sana, ada dom imbritin atau itu kan. Apa katanya di sana? Wa ammal khafdu fatakunu betul? Walil khafdi dulunya. Walil khafdi salasu alamatin. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. 3. Ya. Lil khafdi salasu alamatin. Khafat itu tandanya ada 3. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Yang kanta khafat itu ada fathah. Jadi kalau selama ini khafat itu JR, maka ketika disuruh bikin khafat dengan fathah, aneh. Karena pikirannya khafat itu harusnya kasroh aja kan dikiranya. Ternyata khafat itu ada yang fathah. Sangat berlawanan sekali kan kalau berpikirannya bahwa khafat itu harus kasroh. Nah, 3 tah. Wa amal kasratu patakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadiha. Nah, ada di dalam 3 tempat. Tang khafad ini. Khafdun. Khafdu. Ini khafdunya dalnya ada gini kan? Khafdu. Ini ada 1 dengan tadi apa?
kasroh, gini wet kasroh teh. Kasroh punya anak lagi. Apa aja anaknya kasroh itu? Nah, pertama isim mufrad. Tahulah isim mufrad itu udah dijelaskan sebelumnya. Contohnya apa? Khofad. Oh, Anda harus tahu dulu. Misal khofad itu ketika apa aja kan gitunya. Nah, pertama khofad ini ya, kalimat dibaca khofad atau isim dibaca khofad. Pertama ketika diawali ya, diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Kesininya isim. Nah, isim ini harus dibaca khofad. Huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, walba, terus wal kafu walamu wa huruful qasami wahya al wawu wal wawu wal. Nah, jadi kalau isim didahului oleh itu, maka dia harus dibacanya jar, oke, atau khofad. Yang kedua, misal ini mah salah satunya aja menjadi mudhof ilaih. Jadi apanya? Mudhofun ilaihnya. Kalau mudhofnya mah tergantung kesusinya jadi mudhofun ilaih. Nah, mudhof ilaih. Ilaihnya, tapi kalau mudhofnya mah tergantung ya. Kalau mudhofnya, mudhof ilaihnya yang misalnya gini, babul masjidi. Nah, masjidinya itu pasti kasroh. Pasti apa? Pasti khofad. Kalau babunnya ya tergantung. Hadza babul masjidi, roa itu babal masjidi. Nanti masa nomor tua ya. Zahabtu ila babil masjidi. Gitu. Saya pergi ke pintu masjid. Nah, inilah salah satunya. Nanti juga kalau dalam definisinya harus khofad. Nah, connect lah. Maksud khofad ini tidak harus kasroh. Pertama memang kasroh. Nanti kan ada. Pertama kasroh itu pada isim mufrad. Contoh apa tuh? Fil fasli ustadzun. Fil fasli ustadzun. Mana isim yang khofad? Al-fasli. Kenapa dibaca khofad? Karena didahului oleh salah satu huruf jar, yaitu fi. Maka dibacanya fil fasli. Zahabtu ilal fasli. Ada ilahnya. Fahimtum? Yang kedua apa? Isim mufrad jamak betul kan, jamak taksir kan? Nah, isim mufrad yang kedua jamak taksir. Apa jamak taksir teh? Jamak tuh banyak, apa taksir? Pecah. Karena memang bentuknya pecah daripada mufradnya. Kolamun, jadi tuh pecah, nggak asalnya nggak ada alifnya, jadi ada alifnya kan? Aklam, maksudnya gitu. Kitabun, jadi kutubun, asalnya ada alifnya, kok jadi nggak ada. Nah, itu namanya pecah kan, disebut dengan jamak taksir. Namun jamak taksir ini sifatnya simai ya. Simai itu apa? Ya dari sananya gitu, lihat ke kamus. Nggak bisa ngarang-ngarang. Misalnya kitabun, jadi kan jadi kutubun, nggak bisa disamakan dengan paslon jadi pusul kan, jadi kutubun nggak bisa gitu, jadi kutubun gitu. Itu mah dari sananya jamak taksir. Nah, ketika jamak taksir ini didahului huruf jar, diawali huruf jar, maka dia dibacanya jarnya dengan kasroh. Katabtu darsa bil
aklami. Nah, kan aklam itu jamak daripada qalamun. Ya. Saya menulis pelajaran dengan pulpen karena banyak bertugas, kan? Nah, katabtu darsa bil aklami. Nah, aklami itu karena didahului oleh apa? Bahkan huruf jar bil aklam. Paham tum? Yang selanjutnya yang ketiganya apa? Jamak muannas salim. Nuku kasroh teh yang ketiganya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim udah tahu lah ya. Isim mufrad untuk muannas ditambah diakhiri dengan alif dan ta, tapi ta-nya bukan ta marbutoh. Ustadzah jadi ustadzat, gitu kan? Tolibah, tolibat. Nah, gitu. Nah, ketika dia diawali dengan salah satu huruf jar atau jadi mudhofun ilaih, maka dia dikhafadkan, dijarkan dengan kasroh. Contoh apa contohnya? Hadza mabna al-muslimati. Ini gedung muslimat. Misalnya gitu. Arti nggak? Hadza mabna al-ustadzati. Gitu kan? Hadza ini mabna gedung al-muslimati, gedung muslimat. Gedung orang-orang muslimat. Nah, kenapa dibaca muslimati? Karena kan tadi ya jadi mudhofun ilaih. Atau yang lebih adalah dengan jar misalnya. Zahabtu ilal muslimati. Saya pergi ke para muslimah. Nah, kan pakai ilah. Ti dibacanya. Alas paham tum? Yang selanjutnya khofad itu dengan apa? Dengan ya. Tadi dengan kasroh. Yang kedua dengan ya. Dengan ya dalam berapa tempat? 3. Pertama al asma al khomsah. Al asma al khomsah itu ya isim yang 5 dulu kan, seperti abuka, ahuka, huka, hamuka, zumalin. Nah, ketika itu diawali dengan salah satu huruf jar atau jadi mudhofun ilaih, pokoknya ketika nanti disebutkan ini harus dijarkan, maka asma al khomsah ini, al asma al khomsah harus dengan ya. Dalam julumnya kan marortu bi abika itu. Ya, ada bi abika kan? Kalau yang lain coba apa? Hadzal kolam li akhika. Nah, gitulah. Pulpen ini milik saudaramu. Nah, li akhika. Kenapa dibaca akhika? Karena diawali dengan li. Li itu huruf jar. Pulpen ini kepunyaan saudara kamu. Ngerti nggak? Yang lain misalnya, ahtamu bidhi ilmin. Saya memperhatikan orang yang berilmu. Kan bidhi kan, ini mah dhi kan. Ahtamu kan ihtama, yahtamu itu harus pakai bi nya. Ahtamu bidhi ilmin. Saya memperhatikan orang yang memiliki ilmu. Nah, dibacanya zi, bukan zu, bukan za, karena diawali dengan bi. Bi itu huruf jar. Paham tum?
Fahimna. Nah, gampang pokoknya. Yang kedua, ketika apa ini? Isim Ya, tasniyah. betul. Isim Tasniyah. tasniyah. Isim dua bukan tasniyah nya. Kolamun, kolamani. Tapi ketika jar diawali dengan huruf jar menjadi kolamaini. Gitu. Katabtu darsa bil kolamaini. Saya menulis pelajaran dengan 2 pulpen. Rasamtus surah bil kolamaini. Saya menggambar pemandangan atau gambar melukis gambar dengan bil kolamaini. Nah, kan? Jadi artinya 2 pulpen. Ngerti nggak? Karena pakai bi. Terserah apalah. Misalnya hadhil hujrah munasibah li talibaini. Apa kamar ini cocoknya untuk kalau munasibatnya li atau bi nya. Pokoknya mana kalau ada li gitulah nya. Ngerti kan? Paham kan? Paham. Yang selanjutnya apa? Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa tasniyah terus wa jam'i al mudzakkar as-salim, jama' mudzakkar salim. Yang ketiga jama' al mudzakkar as-salim. Jama' mudzakkar salim al muslimun kan gitunya. Itu ke dalam keadaan ropa. Tapi kalau diawali didahului oleh min ilaan salah satu itu menjadi asalnya muslimun jadi muslimin. Zahabtu ilal muslimin. Gitu. Ya. Karena ada ilang. Lil mu'minina jannatun. Nah, lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman itu jannatun surga. Ada linya, huruf jar linya itu. Oke, paham tum? Paham kan? Nah, yang terakhir karena khofad itu ada 3 cenah tadi tandanya itu apa? Al-fathatu. Nah ini fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi bi Bismillahirrahmanirrahim. ismul ladzi la yansharif. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu banyak. Salah satunya pertama nama orang dengan wazan af'alu itu isim ghairu munsharif. Nama isim alam, namanya nama isim alam, tapi wazannya wazan af'alu, wazan fi'il kan itu. Seperti Ahmadu. Ada kan ngaran Ahmadu? Nah, Ahmadu itu isim ghairu munsharif. Marartu bi Ahmada. Nah, gitu. Saya bertemu dengan Ahmad. Li Ahmada sayyarotani. Ahmad ini mempunyai 2 mobil misalnya. Kan li Ahmada, bukan li Ahmadi. Ngerti itu? Ahmad. Itu wazannya wazan af'alu. Pokoknya asal isim alam gitu sob. Selain Ahmad apa kira-kira? Apanya? Nah, itu isim alam betul. Kemudian isim ghairu munsharif nih. Jama taksir, ya.
Jamak taksir yang di tengahnya ada alifnya, setelah alifnya ada 2 huruf atau 3 huruf. Itu ghairul munsharif. Jamak taksir yang di tengahnya ada alifnya, setelah alifnya 2 huruf atau 3 huruf. Kalau 1 huruf enggak. Misbahun jamaknya masabih. Ada alifnya kan di tengahnya, setelah alifnya ada berapa huruf? 3. Masabih. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Tuh, bimasabiha kan? Surah apa itu? Al-Mulk. Mulanya surah Tabarok. Coba baca surah Al-Ikhlas, enggak apa. Kulhu, qul huwallahu. Kulhu, surah Kulhu, Al-Mulk. Nah, bimasabi, ada bi-nya kan? Nah, gitu. Masih banyak lah gitunya. Tapi kalau 1 huruf enggak jadi. Kolamun aklam, gitunya aklam. Enggak bil aklami, gitunya kalau 1 huruf setelah alifnya. Kalau 2 huruf atau 3 huruf itu masuk ke isim ghairul munsharif. Pasti banyak lah, Anda bisa pelajarinya. Pokoknya isim ghairul munsharif itu ketika dia posisinya jar, maka harus dengan tandanya dengan apa? Dengan fathah, bukan dengan kasrah. Oke. Beres nih ini nih. Udah kan beres ini? Khofan, ada pertanyaan dulu sebelum ke jazm. Ayo. Ngerti nggak ini? Kira-kira paham? Ada pertanyaan nggak? Nanti kalau sudah beres ini kan kita melanjut ke kitab mulakhos. Nah, minggu depan insya Allah. Penting ininya dulu, harus ini pondasinya dulu. Pondasinya. Ya. Kalau bisyara itu berarti bisyara itu ya Pak? Betul. Syartun syara'id. Syara'id kan berarti kan ini apa namanya? Ada alifnya, setelah alifnya berapa huruf? 2 huruf. Bisyara ito. Ini bisyara itu al-maksus. Bisyara itu al-maksus. Ada datanya itu ada al-maksus. Nah, bisyara ito maksusatin. Apanya? Al-maksus. Oh, kalau apa kali bilang atau bisyara itu pakai alif lam. Cuman kan dia isim ghairu munsharif kan, tidak bisa kan pakai alif lam. Al-maksusnya nggak bisa. Nggak bisa, itu kan sifat itu harus mengikuti ininya. Sifat itu harus mengikuti mausufnya kan, sifat itu. Kalau nggak pakai alif lam, nggak pakai alif lam. Kalau karena ini bisyara'id tidak boleh pakai alif lam, maka itunya pun ya tidak boleh pakai alif lam. Gitu. Bisyara itu maksusatin. Berarti bisyara itu maksusatnya salah. Ya salah, tuh kan itu tarkibnya tarkib wasfi, bukan tarkib idofi. Kan maksusoh itu kan khusus, yang khusus. Itu mah sifat, bukan benda. Tapi kalau misal mudhof pilih, baru misalnya gini, lampu taman. Taman itu kan bukan sifat. Masa lampu-lampu yang taman? Enggak kan? Lampu taman. Misal laqad zayyan, tapi bukan Allah yang ininya, berfirman ini mah kita ajanya. Laqad zayyana bait. Nah, laqad zayyana apanya? Baitana bimasabihil hadiqati.
Bukan. Nah, isim ghairu munsharif ini akan menjadi batal kalau mudhof ilaih. Kalau jadi mudhof jadi batal dia. Kalau jadi mudhof jadi batal. Oh, kalau gini, sorry ketang yang tadi teh. Kalau isim alam ya nggak pakai alif lamanya. Tapi kalau jamak taksir yang tadinya jamak taksir yang apa tuh ada alif di tengahnya, dua huruf setelahnya, itu kalau tidak pakai alif lam itu jadi ghairu munsharif. Kalau pakai alif lam ya batal. Misal, zahabtu ilal masajidi. Zahabtu ila masajida. Gitu. Misalnya tadi bisyaraiti al-makhsusati. Gitu. Jadi harus pakai alif lam itunya. Bisyaraiti al-makhsusati. Karena batal itu. Ada alif lamnya kan? Batal. Tapi kalau isim alam nggak boleh pakai alif lam itu mah. Ahmad al-Ahmad gitu. Ibrahim al-Ibrahim enggak. Jadi kalau isi apa tadi teh jamak taksir yang ada alif di tengahnya, setelahnya ada dua huruf atau tiga huruf, kalau tidak pakai alif lam maka dia kategorinya ghairu munsharif. Tapi kalau pakai alif lam maka jadi batal ke ghairu munsharifannya. Itu. Ngerti enggak? Pertama itu. Yang kedua, dia batal saat dia jadi mudhof. Batal. Tadi kan pakai alif lam batal ke ghairu munsharifannya. Ataupun dia jadi mudhof. Contoh. Tadi kan laqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Karena enggak bil kan? Bimasabiha. Tapi kalau dia pakai alif lam bil masabihi atau dia jadi mudhof. Contoh, laqad zayyana buyutana misalnya ya. Kita sudah menghias rumah-rumah kita bimasabihil hadiqati. Dengan lampu-lampu taman. Masabih di sini jadi apa? Jadi mudhof kan? Maka jadi batal. Nah gitu. Apa lagi? Ada pertanyaan? Pahim ini pahim? Oke. Selanjutnya terakhir berarti ini jar. Walil khafdi jazmi. Hobi manduahnya. Kamana ada yang nulis nah. Ini hapus enggak bapaknya? Berarti sekarang terakhir jazm. Kalau khafad ini khusus untuk isim. Ya. Betul? Kalau jazm khusus untuk fi'il. Adapun rafa dan nasab masuk kepada dua-duanya. Al-jazmu wa ammal walil jazmi alamatani, dua tandanya. Pertama as-sukun, yang kedua wahadfun aja kan, wahadfun nun wal hadfu. Nah, karena nanti hadafnya ada dua. Hadapnya itu wal hadfu aja. Wa ammas sukun patakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari sahihil akhir. Gini maksudnya, fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah. Ya.
dan didahului oleh huruf jawazim. Oleh karena itu, kapan dibaca jazm itu? Yaitu saat didahului oleh huruf jawazim. Huruful jawazim kira di sana kan? Jawazim. Apa itu? Apa hurufnya? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, wa du'a. Nah, pokoknya itu nanti harus dihafalkan lagi. Pokoknya nama. Yang paling gampang dulu diawali dengan lam. Lam di mana? Lam itu apa mananya? Lam itu maknanya ada berapa ya? Ada banyak, benar. Minimal sebutkan coba 2 atau banyak teh naon wae. Hah? Belum sama tidak. Eta mah lama belum berenang. Kalau lam tidak, ya kan gitunya biasanya gitu kan, lam tidak, lama belum kan. Ini mah lam. Lam itu ya artinya pertama nafi, kedua kolabun, ketiga boleh kan minimal 2 cek saya tadi persennya. Kolab itu membalikan. Apa maksudnya? Bentuknya mudhore, maknanya madi. Ana lam adhab, tinggal apa itu? Mudhore kan? Tapi maknanya madi. Ya udah nggak pergi. Iya kan, maksudnya ngerti kan? Ana lam adhab. Berarti ente pergi nanti entos kan? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya nggak pergi, udah kan nggak perginya, udah kan. Nah itu teh namanya lamun kolab itu, huruf kolab itu bentuknya mudhari, maknanya madi. Bentuknya mudhari. Lam adhab. Ya udah nggak perginya, udah nggak perginya, udah. Nah ya nantilah dilihat lagi lam itu. Minimal kalau nggak salah ada 3 itu. Yang saya ingat itu lam nafi, mananya nafi, ya tidak kan. Yang kedua adalah kolab. Kolab itu adalah membalikan kalimatnya, bentuknya mudhari tapi maknanya madhi. Nah, ketika fi'il yang sahih akhir artinya tidak fi'il itu diakhiri alif dan nun atau waw dan nun, berarti domirnya apa? Huwa, hiya. Fi'il mudhari ini, fi'il mudhari. Terus apa lagi? Ana, nahnu, itu kan? Iya kan? Kan itu pasti fi'il mudhari tersebut berakhiran dhammah. Ana azhabu, anta tadhabu, hiya tadhabu atau hiya ma tadhabu atau. Iya kan? Kalau anti tadhabina tuh kejebakan nih berarti ini mah. Sorokna oge nya. Hiya tadhabu. Nahnu nadhabu. Kan itu pakai dhammah tuh. Nah, ketika diawali dengan huruf jazm, maka dhammah itu diganti dengan kasroh. Lam adhab ilal naonnya? Aduh, ulah ilal masjid batara ka masjid itu namanya. Nah, namanya jamiah. Misalnya lam aghdab. Nah, saya tidak pernah tidak marah, tapi ente oge nya pasti aya we nya. Nah, ini mah contoh aja lah.
lam adhab ila suq, saya tidak pergi ke pasar. Nah, kalimat lam adhab itu kan jazm. Asalnya adhabu. Kenapa dia jazm? Karena diawali oleh huruf jawazim, yaitu lam. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa sukun? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Gitu nanti teh alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan cuma satu kan? Jazm dengan sukun itu. Yang kedua adalah al-hadfu. Di sini apa tadi teh? Sukun ya. Pertama sukun akhirlah tandana. Yang kedua jazm itu apa? Al-hadfu. Apa itu al-hadfu? Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fi maudhi'aini. Pertama, fil mudhari mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya apa itu? Huruf ilat. Apa huruf ilat itu? Awi, alif, waw, iya. Nah, contoh yarmi, yad'u, kan? Apalagi? Yakhsha, benar. Nah, kan asalnya gini. Yarmi, asalnya gini. Roma yarmi. Nah, akhirnya kan huruf ilat yarmi. Pakai lam. Lam yarmi. Nah, ieu teh dihilangkan tayanya. Hadfu harfil ilat. Itu. Lam yarmi at-talibu as-salih az-zibala fil hujrah. Nah, misalnya siswa yang soleh itu tidak membuang sampah di kamar. Kan? Lam yarmi. Asalnya kan yarmi, pakai lam. Lam yarmi. Da'a yad'u. Lam yad'u. Anunya. Tidak pernah berdoa kan doa yad'u teh? Lam yad'u. Al-kaslana Allaha. Nah, gitu. Jelema nu malas teh enggak pernah tidak doa ke Allah gitu kan. Nah, lam yad'u al-kaslanu Allaha. Ngerti tuh? Asalnya yad'u ada wawunya, pakai lam. Lam yad'u. Yakhsha asalnya pakai ini kan. Pakai alif itu, alifnya alif lainah itu tanya alif binggang sekolah pertama. Nah, asalnya mah yakhsha. Jadi lam yakhsha. Nah, lam yakhsha apa tuh? Al kafiruna Allaha. Tidak takut orang-orang kafir itu kepada Allah. Nah, gitu. Hadfu berarti ada dua kan? Tadi wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fi fi'il mudhari sahih akhir. Yang kedua apa? Mu'tal akhir. Yang kedua apa? Nah, af'alul khamsah. Nih. Ya, hadfu itu tadi udah ini satu. Yang kedua al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah.
Al-af'al khamsah itu domirnya apa? Huma hum, antuma antum, dan anti. Nah itu kan pakai nun ketika rofanya, ya kan? Misal at-talibani yadhhabani ila suq, ya kan gitu kan? Dan jadi at-talibani lam yadhhaba ila suq. Nah kalimat lam yadhhaba nunnya dibuang, dan membuang nun itu menjadi tanda bahwa dia dalam keadaan jazm. Kenapa? Karena didahului oleh huruf lam. Ngerti itu? Huruf jawazim, salah satu huruf jawazim. Asalnya al-muslimuna non yadhabuna, atau jadi lam. Contoh aja ini banyak. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Kan yadhabuna kalau pakai lam. Al-muslimuna lam yadhabu ila mananya? Ilal ma'asi, ya benar. Ilal ma'asi misalnya. Ngerti nggak? Asalnya yadhabuna menjadi lam yadhabu. Nah dibuang nunnya itu, al-hadfu, dibuang nunnya menjadi tanda bahwa kalimat yadhabu itu dalam keadaan jazm karena didahului oleh huruf, salah satu huruf jazm yaitu lam. Udah perhatikan, beres kan? Alamat i'rab semuanya. Baru nanti kita akan bisa menganalisis kana wahwatuha, inna wahwatuha dan sebagainya, karena memang kita sudah belajar ininya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Atau mau ditanya? Nah, coba sekarang bikin kalimat sempurna. 3 dulu. Tadi kan 2 udah. Sekarang 3 pertanyaan ininya di dalamnya itu. Oke. Kalau salah pertanyaannya, protesnya itu nggak ada tanda itu, misal. Bisa saja saya juga salah kan ya? Bisa salah. Dalam sebuah kalimat, rofa dengan alif, nasab dengan kasroh, jar atau khofad dengan ya. Lupa ente? Rofa dengan alif, nasab dengan kasroh, khofad dengan ya dalam sebuah kalimat. Ya, coba. Ayo. Rofa dengan alif, nasab dengan kasroh, khofad dengan ya dalam sebuah kalimat. Ya, ada yang udah? Ada yang sudah? Belum? Aduh, ayo loadingnya.
Ya coba kumaha. Kumahanya. Gimana tuh? Rofa dengan rof'un dengan alif, nasbun dengan kasroh, khafdun dengan ya. Nah, dalam satu kata, dalam satu kalimat bukan. So, gimana tah? Apa tuh? Gimana tuh? Tiga pertanyaan, tiga perintah dalam satu kalimat sempurna. Yo. Ya, padahal Allamal muallimani al-maharati ila talibina. Allama apa? Al-muallimani al-maharati ila talibina. Allama enggak pakai ilah. Allama itu langsung. Jadi kurang tepat. Udah benar, bukan benar itu. Ya kalau secara ininya benar, cuman belum tepat. Sebab allama tidak menggunakan ilah. Emang itu tadi di Indonesia di bahasa Arabkeun. Ya kan? Dua guru mengajarkan keterampilan kepada, nah gitunya. Tapi dalam bahasa Arab allama tidak pakai ilah. Makanya jangan pakai ilah. Kalau nggak pakai ilah ya salah, berarti nggak hofan. Yang hofan. Gimana tah? Ayo coba. Kurang tepat aja barusan karena ada ilahnya. Ayo. Ada yang sudah? Coba Mufti, apa? Apa? Madahat, madahat yang mendahulukan. Madahat atau libatani. Betul. Apa? Bagus pisan eta. Bagus tak bener. Bagus pisan itu. Madahat, mada itu memuji kan? Madahat. Madahat ya? Madahat atau libatani, betul kan? Ropa dengan alif tah. Terus? Betul. Izati, ini nasab dengan kasroh ta. Bidhi bidhi maharotihin. Nah betul kan ini ta, ini khofat dengan iya. Nah dalam satu kalimat ini ada 3 perintah.
Madahat at-talibatan. Dua mahasiswi memuji para juaranya. Para juara dikarenakan dengan keterampilannya. Mantap nih. Ini rofa karena jadi fa'il. Apa tanda rofanya? Alif karena isim tasniyah. Al-faizat nasab. Kenapa nasab? Karena jadi maf'ulun bih. Apa tanda nasabnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak muannas salim. Bizi. Nah, asalnya kan zi itu adalah asmaul khomsah. Al-asma al-khomsah. Al-asma al-khomsah didahului oleh ba huruf jar, maka tanda jarnya adalah ya. Mantap kan? Nah, gitulah maksudnya. Ini dalam satu kalimat ini ada 3 perintah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkannya nanti minggu depan jika ada umur panjang tentunya ya. Amin. Langsung ke kitab mulakhasnya itu. Karena Anda udah punya dasarnya ini, kita akan membahas itu. Baru ke sana jadi connect. Makanya kata saya juga dalam pembelajaran gramatikal nanti Anda kalau anak itu baru belajar, mau belajar kan di lembur pokoknya belajar kitab kuning ya, langsung karena jurumiyah. Padahal dia belum tahu kosakata acan. Nah, itu salah Anda langsung al-kalamu wal jangan. Teknisnya Anda kasih dulu kosakata. Beberapa kosakata kemudian susun dulu secara sederhana. Baru kalau sudah bisa nyusun sederhana dan sebagainya baru bisa mengaji gramatikalnya. Jangan tiba-tiba ayo ke sini, baca al-kalam gimana mau dia connect, nggak bakalan connect ya. Kalaupun connect ya itu mah terlalu pinter lah orang itunya ya gitu ya. Nah, jadi tekniknya harus ditempuh dulu dalam pembelajaran gramatika. Nah, saya juga katanya kan langsung ke kitab apa itu mulakhas harusnya, tapi saya pengen ke sini dulu karena ilmu nahwu itu adalah tentang i'rab ini cikal bakal tentang i'rab. Gak mungkin kita ngebahas langsung tiba-tiba maf'uli ajli harus gini ya. Sedangkan ininya dulu harus benar-benar ngelotok lahnya, disuruh bikin contoh dari ini contoh dari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina tawasalna bita'allumi tawasalna bitalimi antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amana abitawasul kupana abitawasul kupan wurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat berjamaah.